Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas. Lukas pasal 10 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema, persembahkanlah hatimu. Saudara, di dalam Alkitab, kata atau istilah hati sering digunakan untuk hal-hal yang bermakna seperti kepribadian, intelek, ingatan, emosi, hasrat, maupun kehendak. Hati mewakili kepribadian manusia yang dilihat oleh Tuhan. Misalnya, apakah kita benar atau salah, rendah hati atau tidak, ya Tuhan bisa melihatnya. Salah satu ayat firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan melihat hati. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap hati yang benar? Maka melalui pembacaan firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ini kita bisa melihat contoh dari seorang yang bernama Maria. Ya, Maria saudaranya Marta. Jadi pertama-tama kita lihat hati yang seperti apa yang dia miliki. Pertama adalah hati yang menyembah. Di dalam ayat 39 dicatat di sana bahwa ketika Yesus datang ke rumah Maria, maka apa yang dilakukan oleh Maria? Maria duduk dekat kaki Tuhan. Suatu sikap yang menyatakan penghormatan kepada Yesus, satu pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini adalah poin pertama yang penting, saudara-saudara, yang membedakan antara Maria dan Marta. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat dia bersimpuh di kaki Yesus. Maria menangkap saat itu sebagai saat yang sangat istimewa, sehingga tidak boleh diabaikan atau tidak boleh dilewatkan. Nah, ini namanya, kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan kairos. Satu momentum, satu kesempatan yang indah. Duduk dekat kaki Tuhan. Sekali lagi ini menunjukkan sikap seorang hamba yang taat, sikap seorang yang mau menyembah. Tapi yang kedua, hati yang siap diajar. Disebutkan masih dalam ayat 39 bahwa Maria terus mendengarkan perkataannya. Kehadiran Yesus di rumah Marta dan Maria tentu saja dalam rangka pemberitaan firman atau pemberitaan Injil. Maria yang memahami pentingnya hal ini, ia mendekatkan diri. Dia mendekatkan telinganya, siap mendengarkan pengajaran Yesus. Maria siap sebagai seorang murid yang mau diajar. Karena Maria mengerti bahwa ini adalah satu berkat yang sangat besar. Ungkapan terus mendengarkan berarti menangkap kesempatan. Dia sungguh-sungguh memberikan perhatian. Saudara, banyak juga orang yang ketika mendengar sesuatu tapi tidak sungguh-sungguh. Dia hanya mendengarnya sambil lalu. Lalu ketika ditanya, sebenarnya dia tidak nangkap apa yang disampaikan. Tuhan menghendaki supaya kita cepat dalam mendengarkan firman, tetapi bukan hanya cepat mendengar, tapi juga bertekun di dalamnya. Kita tidak mungkin berhasil, saudara-saudara, jikalau kita tidak memperhatikan firman. Jikalau kita mengabaikan firman, kita tidak mungkin berhasil. Kita ingat Yosua, di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, dikatakan bahwa dia berhasil karena apa? Karena dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 1 juga kita bisa baca di sana ayat 2-3 bahwa orang yang berhasil adalah orang yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya yang bertekun di dalam firman. Tapi yang ketiga, hati yang bijaksana. Yesus memberikan pujian kepada Maria dengan berkata seperti ini. Maria
telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ayat 42. Maria telah bertindak bijaksana dengan memilih apa yang menjadi prioritas di dalam hidupnya. Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Dan satu hal itu telah dilakukan Maria, yakni berserah diri kepada Tuhan, kepada Kristus. Di sana ada hubungan pribadi atau relasi pribadi dengan Kristus. Saya kira inilah yang merupakan prioritas di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Adanya hubungan secara pribadi dengan Kristus. Ingat, di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berada bersama Kristus, itulah bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya, yang tidak akan diambil daripada kita. Ada kalimat bijak yang berbunyi, apa yang kita lakukan bersama Kristus jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan bagi Kristus. Dengan sikap hati yang benar, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang mengetahui bahwa ia tidak dapat hidup hanya dengan roti ataupun makanan saja, makanan yang jasmani maksudnya, melainkan harus hidup melalui firman. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Sekali lagi, itu bersifat kekal. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Dengan cara bagaimana dia menyerahkan atau mempersembahkan hatinya bagi Tuhan. Bagaimana dengan saudara sekalian? Sudahkah mempersembahkan hati kepada Tuhan? Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami pun memiliki hati yang sungguh-sungguh mau merendahkan diri, mau berserah kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mau diajar supaya kami memiliki bijaksana. Pimpinlah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tahu bahwa ada prioritas di dalam hidup kami, yaitu membangun relasi dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.